Dungeon Meshi. Dungeon Meshi. Delicious in Dungeon. Anime fantasi masak-masak monster di dungeon garapan Studio Trigger. Gua ngeklaim diri gua sebagai fanboy Studio Trigger yang garap ini anime. Karena Studio Trigger itu animenya banyak banget yang bagus. Termasuk anime Dungeon Meshi ini. Dungeon Meshi itu source material aslinya itu manga karya Ryoko Koi. Jadi ini anime adalah anime adaptasi. Banyak yang beranggapan kalau manganya adalah salah satu manga fantasi yang bagus banget. Dan gua nyoba nonton animenya dan watch gak ngintip apapun tentang source material ya sampai anime season 1 kelar. Hasilnya emang gak bohong, bener anime ini bagus banget, ceritanya bagus banget, gak bohong. Salah satu anime terbaik di tahun 2024. Selain itu ciri khas directing dan gaya animasi Studio Trigger kayak Canada style animation cocok banget sama ini anime. Ini adalah video review Dungeon Meshi gue yang kayaknya durasi kepanjangan entah berapa menit. Kalau lu pengen tahu seriesnya in general secara umum, dia ada video lain, lu lihat di kiri kanan dah muncul, ntar lu klik aja. Tapi kalau lu pengen tahu lebih detailnya di video ini kayaknya nggak ada major spoiler kok, aman ini. Anyway lanjut dah. Pertama gue mau review cerita dulu dah. Dungeon Meshi bagi gue adalah cerita fantasi campur masak-masak. Amin ya, di judulnya itu Dungeon Meshi. Meshi judul bahasa Inggrisnya Delicious in Dungeon, dan sesuai sama ekspektasi gue di awal. Basicnya mereka itu explore di dungeon buat nyari teman mereka yang dimakan naga dungeon buat diselamatkan. Cuma pada saat mereka balik ke dungeon, sekarang mereka memastikan biar makan yang bener. Ketemu monster di dungeon, monster tersebut jadi sumber makanan mereka biar gak kelaparan. Hal ini buat gue kerasa repetitif di awal cerita, rada ngebosanin dikit, tapi ya tetap fun aja diikuti karena cara ceritanya ngejelasin anatomi monster dan kelemahan monster itu detail banget, dan cara karakternya nyari solusi buat ngelawan monster itu fun banget, dan gue rasa out of the box banget sumpah. Anatomi monster ini ntar gue jelasin lebih detail di bagian apa tuh world building ya. Terus tuh ya kan di hype tuh sama pembaca manga, wah Dungeon Meshi ini katanya tuh jadi dark banget, dan gue penasaran darknya dark yang kayak gimana, apakah jadi full on edgy 180 derajat atau enggak. Ya ternyata ya gue akuin dark dan ceritanya makin kompleks, itu ada elemen darknya, cuma enggak kayak full 180 derajat langsung edgy anjir tonal shiftnya. Gue nggak bakal deny ada dark twist dan ceritanya makin kompleks yang ngebikin seriesnya tambah bagus ceritanya. Tiap plotnya progress, gue selalu kagum ceritanya nyambungin plot point dengan nambahin elemen dark twist ya. Tapi kayak yang gue bilang tadi, gak langsung terjadi tone shift yang sangat dramatis yang ubah acara itu jadi dark 100%. Rasanya tetap kok acara fantasi masak-masak lucu-lucuan buat gue pribadi. Apakah karena gak ada perubahan drastis jadi dark 100% itu hal yang jelek? Ya bagi gue gak jelek, bahkan hal yang bagus. Kalau terjadi perubahan yang terlalu drastis malah ngebikin jelek buat gue pribadi. Karena kalau misalnya terjadi perubahan drastis itu ngehilangin vibes yang serius dan gak serius di saat bersamaan. Dan bagi gue Dungeon Meshi daya tariknya ini. Jadi elemen dark itu bagian serius, tapi di satu sisi tetap pembawaannya juga gak serius gitu, banyak bercandanya. Dan ini daya tarik utamanya. Kalau misalnya terlalu terjadi perubahan drastis malah tambah jelek. Gue malah kaget kok tiba-tiba jadi gini sih, jujur tanpa ada transisi yang bagus. Terus yang ngomong progres cerita, ini series itu rewarding banget kalau misalnya lu sabar sama progres cerita yang lambat. Progres cerita yang lambat, build up-nya lambat tapi detail banget, itu rewarding banget. Ketika build up yang lambat itu kekumpul dari setup cerita sebelumnya dan nyatu, itu hasilnya keren banget dan rewarding. Tapi ya lu harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena awal cerita itu lumayan lambat dan simple dengan format yang episodik, tapi itu dilakukan buat pengenalan basic dunia ke audiens. Cuman lu pada tahan atau enggak sama build up lambatnya. Kalau gue pribadi ya tahan sama sabar, dan hasilnya itu rewarding banget. Yang gue kagum lagi dengan cerita yang makin kompleks, ada bagian yang gue rasa itu gak penting banget, cuma sekadar lewat, tapi ternyata bagian yang gue rasa gak penting itu punya peran penting di plot point. Ternyata hal yang gak penting itu penting banget. Gue kagetnya gitu, jadi wah gila keren banget ceritanya. Wah kok kepikiran sih yang bikin cerita. Ujungnya ini series walaupun makin kompleks ceritanya dan ada elemen darknya, gak kehilangan identitas masak-masak lucu-lucuannya, serius dan gak serius di saat yang bersamaan. Dan selanjutnya gue mau review world building, dan world building ini series bagus banget sumpah. Salah satu series dengan world building terbaik yang pernah gue ikutin, jujur. Detail banget kenapa suatu hal ini ada di dunianya dan fungsinya apa di dunianya, itu dijelasin dengan detail sumpah. Dan hal itu kayak nyambung semua gitu loh sama logika dunia ceritanya yang gue cuma wow. Udah bersangkutan dengan world building ya, satu hal yang ngebikin world building Dungeon Meshi keren itu ya monsternya. Karena monsternya itu
dijelasin dengan detail banget sumpah. Contoh itu ada monster mimic chest. Di sini monster mimic itu dikasih penjelasan kalau mereka itu kayak kepitingnya gini tuh, kelomang lah namanya di Wikipedia. Mereka lahir dari ukuran kecil terus pindah ke tempat lainnya yang makin besar makin besar. Dan di dungeon biasanya pasti ada dungeon chest atau kadang ada lemari kecil gitu lah. Pokok yang ada semacam pintu gitu dan mereka biasanya tinggal di situ dan ngumpet di situ. Jadi mimiknya itu bukan sekadar monster dungeon chest doang, tapi kenapa mimik itu bisa ada, lahirnya kayak gimana, dan anatominya gimana sih monster itu yang bakal dijadikan makanan sama karakter ini dijelaskan dengan detail. Dan ini cuma salah satu contohnya doang. Semua monsternya itu dijelaskan dengan lumayan detail. Contoh lainnya yang unik ada monster itu hantu. Hantu itu ngebikin suhu ruangan dingin, dan suhu hantu yang dingin itu dipakai sama karakter itu buat ngebikin semacam es krim. Dan gue coba bisa ketawa doang, pikiran gitu ngebikin es krim dari suhu hantu yang dingin, jujur gila. Dan terus bagian world building lainnya yang gue suka adalah sistem kematian dan revival karakter. Jadi kalau misalnya karakter mati ya bisa di revive gitu. Cuman di sini dijelaskan kalau misalnya ada konsekuensi dan taruhannya cukup gede. Misalnya karakter mati cuman bisa di revive kalau ada di dungeon. Terus anggota badannya harus lengkap. Kalau misalnya hilang satu itu bakal ribet. Kalau misalnya badannya kebagi jadi beberapa bagian ataupun ada satu bagian badan yang hilang, itu revive-nya bisa jadi ribet. Terus juga ada resiko kalau pas nge-revive orang mati ada jiwa hantu di dekat itu, bisa-bisa jiwa hantu tersebut kebawa ke orang yang mau di-revive sehingga kepribadiannya bisa nyampur jadi dua karena ada dua jiwa di satu badan. Jadi mekanik revive ini kerasa punya stake yang tinggi gitu. Kok gue suka mekanik revival-nya. Dan itu semua tadi ujungnya adalah bagian dari dunia dungeon ini yang merupakan mekanisme dungeonnya, seperti monsternya, sistem revivalnya, dan banyak hal lain itu merupakan dari mekanisme dungeon. Semua bagian di dungeon itu, dunia itu dijelaskan dengan detail. Kayak itu contohnya tuh, gue tuh nggak pernah kepikiran tiap kali habis monsternya dikalahkan itu bangkainya kemana, terus dinding yang rusak itu bakal kayak gimana. Gue nggak bakal kepikiran. Dan ternyata di dungeon itu ada pembersihnya, namanya itu cleaner, kayak rayap gitu lah, bintik-bintik bentukannya. Mereka nyerap bangkai monsternya dan ngebenerin bagian dungeon yang rusak pakai semacam hal yang mereka keluarkan dari badannya gitu lah. Bentuknya kayak cairan yang setelah kering jadi bagian dari dungeon. Kayak hal sepele yang jujur gue nggak pernah mempertanyakan, tapi di sini hal yang biasa gak penting itu dijadikan penting buat mekanisme dunianya. Kok ujungnya semua hal ini adalah bagian dari ekosistem dungeon yang saling berkesinambungan. Tiap tindakan yang dilakukan oleh karakter pada cerita memiliki dampak ke dungeonnya, dan dungeonnya juga mempengaruhi tindakan karakternya. Dan dungeon ini bisa dibilang hidup juga karena dungeonnya selalu berubah-ubah. Dan tentu aja ini dijelaskan gitu buat world buildingnya jadi lebih detail, lebih mantap. Tentu ini cuma sebagian kecil yang bisa gue jelaskan tentang world building Dungeon Meshi, karena kalau gue nyinyirin Dungeon Meshi world building itu bisa panjang banget videonya sumpah, dan gue malas ngedit video kepanjangan. Tapi detail banget world building, dan ini cuma contoh sebagian kecil gitu dah. Banyak banget sumpah detail-detail kecil di Dungeon Meshi ini, gila. Anyway, selanjutnya gue mau review karakternya. Kalau gue simpelkan ya, semua karakter di Dungeon Meshi ini fun dan saling melengkapi satu sama lain. Mau itu main cast atau side cast, semuanya punya momen mereka tersendiri yang ngebikin mereka bersinar. Gue suka banget sama kepribadian tiap karakternya yang bagi gue itu unik semua karakterisasinya. Tiap karakter gue yakin itu dibikinnya penuh perhatian sumpah, sama si mangaka itu, sama si Ryoko Kui-nya itu gila banget sumpah, kelihatan banget detail-detailnya diperhatiin sumpah, sifatnya, tindakannya, dan lain-lain. Gue yakin dia seneng gambarnya sumpah, gambarnya kayak desain karakter, dan desain karakter gue jelasin ntar di bagian art style. Anyway, lanjut kita ngomongin main cast dulu deh. Namanya grupnya si Laios ini. Mereka ngebikin ceritanya fun banget buat diikuti. Gue kebanyakan waktu itu sering ketawa kenceng ngeliat cara mereka menghadapi masalah yang ditemukan pada saat eksplorasi dungeon, yang gue rasa solusinya itu rada nyeleneh dan bodoh, tapi solusi nyeleneh itu beneran menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya gak nyeleneh, gak bodoh gitu. Jadi kalau misalnya bekerja bukan hal yang bodoh kan, tapi lucu gitu loh. Hal ini yang ngebikin ceritanya gak serius-serius amat karena tingkah karakternya yang nyeleneh dan gak bener. Kayak Marsil yang kerjanya komplain bulu dah itu sama makanannya, sama tuh ada tuh kucing ngeselin gila. Tapi gue juga gak bakal deny momen serius di tiap karakter ini lumayan emosional di seriesnya. Kayak misalnya Marsil mengingat kenangan bersama Valin, adanya Laios yang mereka berusaha selamatkan di dungeon, itu ngena banget. Ini tuh ngomongin karakter sampingan di cerita ini digunakan dengan bagus. Walaupun karakter sampingannya itu hitungannya lumayan banyak. Beberapa contoh karakter sampingannya ada kelompok orc di dungeon, terus kelompok adventurer lainnya, sama ada kelompok elf. Beberapa contohnya. Secara teknis ya screen time mereka itu nggak banyak karena ya wajar, karakter sampingan bukan fokus utama. Tapi tetap dengan screen time yang terhitung dikit itu rasanya oke aja, dan karakter sampingannya itu dipakai dengan efektif dalam 24 episode nih. Yang gue maksud efektif itu kayak gimana? Maksudnya adalah dengan screen time yang sedikit, fungsi karakter di cerita itu dapat digunakan semaksimal
mungkin untuk kontribusi dalam cerita, sehingga nggak ada karakter sampingan yang kerasa dilupakan di 24 episode ini. Segitu aja tentang karakter. Sekarang gua saatnya review art style Dungeon Meshi. Ini series dunianya obviously tipikal dunia fantasi pada umumnya, tapi gini, gua ngerasa kayaknya art style di dunianya gitu lah in general rasanya bukan kayak art style anime atau manga fantasi yang biasa gue lihat pada umumnya. Ini gue nyenggol manga sedikit-sedikit ya, gue juga sekarang sambil baca manganya sekarang nih pada saat video ini dibuat. Gimana ya ngejelasin aja. Ini gue tahu influence paling kenceng buat series fantasi di media Jepangan, anime, manga gitu obviously datang dari luar Jepang. Tapi makin kesini banyak anime sama manga fantasi itu influence-nya nggak langsung dari luar Jepang, tapi dari media hiburan Jepang yang udah ada. Jadi mereka ngambil dari internal Jepang sendiri, nggak ngeliat dari luar Jepang. Katakanlah kayak anime sama manga lain, terus ada game JRPG gitu. Nah, Dungeon Meshi ini terasa ada influence dari luar Jepangnya itu masih kenceng, dan itu kelihatan dari art style-nya, itu di manganya atau di animenya. Sebenarnya lagi influence luar Jepangnya juga sebenarnya nggak kerasa di art style-nya doang, tapi dari segi penulisan cerita juga kerasa nggak kayak pembawaan anime manga fantasi yang sering gua tonton. Ini jujur ini pendapat gua pribadi, rasanya gue tuh kayak ada gitu nonton di series kayak format ceritanya tuh rada TV series barat. Ini buat pendapat gue pribadi ya. Pokoknya balik lagi deh ke art style, ke gambarannya, hitungannya meskipun begitu ini unik aja sih rasanya, dan gue suka banget, bagus, entah itu art style lingkungan, art style monster dan lain-lainnya bagus lah, keren-keren semua. Terus nih ya jujur ya, hal paling gue suka dari art style, dari gambaran ini series adalah desain karakternya. Desain karakter ini series unik banget, dan mangaka aslinya kayaknya seneng banget gambar karakter yang dia buat, Ryoko Kui. Terus yang ngebikin desain karakter di animenya ngeadaptasi gambar dari manganya dengan bagus. Gue suka desain karakter dari ini series karena ya beragam banget. Beragamnya dari apa? Bentuk badan karakternya, misalnya ada yang kecil, ada yang besar, berotot atau kurus. Terus juga warna kulit sama pakaian itu keren banget, beragam. Dan ini biasanya menyesuaikan sama ras fantasi sama sifat tiap karakter yang ada di dalam cerita. Hal ini ngebikin feel dunia fantasinya makin hidup karena desain karakter yang beragam. Dan beberapa contoh desain karakter yang gue suka itu ada desainnya Marcel, itu lucu banget dia desainnya. Juga ada contoh karakter lainnya namanya itu Inutade, itu kayak Oni dari Jepang, itu juga dia lucu banget gambarannya. Tapi yang paling gue demen itu ada tuh Dark Elf namanya Cities, dia tuh cantik banget sumpah, gambarnya gila. She is hot, Cities is hot bro, gambarnya mantep. Dan terakhir saatnya gue review animasi yang gue suka banget dan emang bagus banget. Kayak animasinya sesuai sama ekspektasi gue ke studio yang garap ini anime, yaitu Studio Trigger. Gue suka anime garapan mereka seperti Cyberpunk Edge Runners dan Kill la Kill. Gue demen banget ceritanya. Kayak animasi dari animator ini studio unik karena ya bisa bilang rada kartun dan lepas banget. Terus gaya animasi yang patah-patah bisa dibilang ya gaya animasi Kanada, influence yang sering banget dipakai sama animator dari ini studio. Ujungnya gaya animasi gini melekat banget sama animator dari Studio Trigger. Mau animator dari studio regenerasi, ciri khas ini gak pernah hilang sumpah dari studionya. Tentunya gaya animasi khas Studio Trigger cocok banget sama vibes animenya yang lagi-lagi serius dan gak serius di saat bersamaan. Kadang itu full on nyeleneh banget, dan kadang pas bagian action yang serius itu jadi keren gila. Gak lupa juga animasi karakter actingnya yang over the top itu bagus banget, lucu dah. Pokok animasi anime unik, ala Trigger banget, dan emang bagus banget animasinya. Akhir penutup dari gua, Dungeon Meshi adalah salah satu anime terbaik yang gua tonton di tahun 2024, dan gua berani ngasih rating 9,5 dari 10. 0,5 nya cuma gue bilang tadi apa tuh, di awal cerita rada ngebosenin gitu sama setup lambatnya gitu, tapi tetap fun. Tapi karena gue sabar dan gue ngikutin, hasilnya rewarding banget, sehingga progress plotnya dan ceritanya itu kerasa keren banget. Itu minusnya doang buat gue. Pokok ini anime bagi gue punya segala hal yang gue pengen dari anime fantasi, misalnya ras fantasi yang beragam, art style yang unik, animasi yang bagus, dan cerita yang keren. Sehingga yang belum coba ngikutin Dungeon Meshi, coba ngikutin Dungeon Meshi. Udah gitu aja, bye.